Mengulik alasan B.J. Habibie mundur jadi presiden, meski singkat ia berhasil beri landasan kokoh Indonesia. Pada Kamis 21 Mei 1998, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Soeharto berdiri di depan muka mikrofon. Matanya tertuju pada sejumlah lampiran kertas yang dipegang kedua tangannya. Perlahan ia mulai berpidato dengan suara serak, sementara di sekitarnya berdiri sejumlah pejabat negara lainnya. Mulai dari Wakil Presiden B.J. Habibie hingga Ketua MPR DPR, Harmoko, mereka tampak hikmat mendengarkan pidato kali terakhir Soeharto sebagai pimpinan negara. Ini sekaligus menjadi catatan bersejarah bangsa Indonesia dengan lahirnya momen peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Baharudin Yusuf Habibie. Klimaks dari pidato tersebut adalah pengunduran diri Soeharto sebagai presiden usai berkuasa selama 32 tahun. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Sesuai pasal 8 UUD 1945, maka Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan presiden sekaligus mendataris MPR 1998 sampai 2003. Adapun pengalihan kekuasaan yang bersejarah itu berlangsung 10 menit di Credentials Room Istana Merdeka. Soeharto juga mengucapkan terima kasihnya atas bantuan dan dukungan rakyat selama dirinya memimpin negara dan bangsa Indonesia. Ia juga tak lupa meminta maaf. Tak berselang lama, Habibie perlahan maju ke depan mikrofon yang sama, kemudian dia mengucapkan sumpah. Usai mengucapkan sumpah, Soeharto mendatangi Habibie dan menjabat tangannya. Kemudian pada malam harinya di Istana Merdeka, Habibie menggelar pidato perdananya sebagai presiden. Dalam pidatonya, Habibie mengharapkan dukungan sepenuhnya dari seluruh lapisan masyarakat dalam menjalankan tugas sebagai presiden ketiga Republik Indonesia. Namun B.J. Habibie sebagai presiden Indonesia dengan masa jabatan tersingkat yaitu hanya 1 tahun. Mundurnya Soeharto tak lepas dari keberhasilan ribuan mahasiswa menguasai gedung MPR DPR. Aksi mahasiswa tersebut merupakan rentetan dari kemunculan suara kritis terhadap Soeharto dan rezim Orde Baru, sembari menuntut percepatan proses reformasi. Menurut Habibie, perjuangan mahasiswa dalam mempercepat proses reformasi merupakan angin segar yang menghembus memasuki abad ke-21. Dia kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936, mewarisi kondisi negara dalam keadaan kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto di masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik, dan yang paling penting adalah UU Otonomi Daerah. Melalui penerapan UU Otonomi Daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya UU Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Pemerintahan Habibie mendapatkan kritik keras karena memperbolehkan diadakannya referendum Provinsi Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste. Dia dituntut mundur oleh mahasiswa karena dianggap tidak dapat menjalankan amanah reformasi. Dia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timor Timur lepas dari Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Akhirnya pada sidang istimewa MPR 13 November 1999, pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak MPR. Kepemimpinannya pun berakhir, dirinya kembali menjadi warga negara biasa, kembali pula hijrah bermukim ke Jerman. Sebagai informasi, Habibie tutup usia pada 11 September 2019 di Rumah Sakit Pusat Angkat Darat RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta karena gagal jantung.